Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Safa Cooking. Di video kali ini aku membuat roti abon gulung yang rasanya enak, gurih, dan lembut. Mau tahu cara buatnya? Ikuti videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Siapkan wadah bersih, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 36 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Kemudian ini bahan keringnya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 2 kuning telur dan tambahkan air sebanyak 140 ml sampai 150 ml. Ini pakai air es ya teman-teman. Dan ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk air esnya ini dituangkan secara bertahap ya teman-teman. Dan ini aku memakai 140 ml air es. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Lanjut, ini adonannya udah terasa berat. Kemudian ini mau aku uleni dengan tangan. Sebelumnya tanganku udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini diuleni sampai adonannya dan teksturnya itu seperti ini ya teman-teman. Terlihat agak basah. Ini mengurangi agar mixernya tidak terlalu lama bekerja. Jadi aku uleni dulu pakai tangan. Kemudian lanjut ini aku mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai setengah kalis. Sesudah adonannya setengah kali seperti ini, kemudian masukkan margarin ini sebanyak 35 gram dan 1,5 sendok teh garam. Nah, kemudian ini lanjut di mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian ini mixernya aku naikkan ke speed yang nomor 2 atau sesuaikan dengan mixer teman-teman di rumah. Dan ini aku mixer selama 15 menit atau sampai kalis. Nah, setelah adonannya terlihat kalis seperti ini, kemudian matikan mixer, ambil sedikit adonan, kemudian bentangkan. Jika sudah terlihat selaput tipis seperti ini tandanya udah kalis ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini adonannya aku bulat-bulatkan seperti ini dan aku padatkan. Dan kemudian ini adonannya aku letakkan di dalam wadah baskom dan aku resting selama 30 menit. Dan setelah 30 menit ini adonannya udah mengembang lebih besar ya teman-teman. Dan ini aku kempiskan dulu untuk mengeluarkan gas yang terperangkap. Dan uleni sebentar ya teman-teman. Setelah itu aku bagi menjadi 2 bagian. Dan kemudian ini aku padatkan lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini aku mau lebarkan dengan rolling pin. Nah, tinggal kita gilas seperti ini. Nah, kalau adonannya udah dipipihkan seperti ini, kemudian aku udah siapkan loyang yang udah diolesi dengan margarin. Ini ukuran loyangnya 22 x 26 cm. Nah, ini adonannya kita pindahkan. Kemudian setelah adonannya dilebar-lebarkan, ini aku tusuk dengan garpu ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang kedua. Kemudian lanjut, ini setelah semua adonannya selesai, ini aku beri olesan kuning telur dan susu cair ya. Nah, ini atasnya kita olesi saja dengan kuning telur. Sesudah diolesi dengan kuning telur, kemudian aku taburi dengan daun bawang. Nah, kalau teman-teman ingin ada rasa pedasnya, boleh ditaburi juga dengan irisan cabai ya teman-teman. Kemudian ini aku beri juga taburan biji wijen putih. Nah, ini kita taburi saja di atasnya seperti ini.
Lanjut kemudian ini di resting lagi selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, kemudian ini siap di oven ya teman-teman. Sebelumnya aku udah memanaskan oven selama 10 menit dan ini suhunya sudah stabil. Kemudian oven di suhu 185 api atas bawah selama 15 menit atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah ini dia setelah 15 menit. Ini wangi banget, Masya Allah, cantiknya ya teman-teman. Nah sambil menunggu rotinya ini sedikit dingin, aku menyiapkan mayonesnya. Ini aku siapkan mayones yang Mamayo ya teman-teman. Kemudian tuangkan mayones, ini kira-kira sebanyak 100 gram ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan kental manis, ini biar terasa sedikit manis ya. Atau kalau teman-teman ingin manisnya terasa banget, boleh ditambahkan 3 sendok makan. Dan jangan lupa ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian di sini aku udah menyiapkan abon sapi, ini yang kualitasnya bagus ya. Dan ini pokoknya rasanya enak banget. Nah ini rotinya udah sedikit dingin, kemudian kita sisir pinggirannya terlebih dahulu dengan pisau. Setelah itu kita keluarkan saja seperti ini, nah tinggal diangkat. Nah ini dia teman-teman, cantik banget, ini nggak gosong. Dan kita pindahkan lagi ke kertas roti. Nah ini rotinya mau aku bagi dua seperti ini. Setelah dibagi dua, kemudian ini aku olesi dengan mayones yang udah aku kasih kental manis tadi ya teman-teman. Nah ini kita olesi tipis-tipis seperti ini. Kemudian lanjut untuk di tengahnya ini aku beri abon secukupnya. Nah ini jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti tidak bisa digulung. Nah kalau sudah diberi abon kemudian ini digulung dari atas ke bawah ya teman-teman. Nah cara menggulungnya seperti ini, cukup diangkat kemudian ditekan sedikit ya teman-teman. Nah ini biar agak rapet, ini ditekan, dikira-kira saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian digulung lagi. Nah setelah digulung kemudian ini aku gulung dengan kertas roti. Teman-teman kalau punya scraper boleh dibantu dengan bantuan scraper, karena aku nggak punya jadi aku gulung biasa seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman cara menggulungnya, dan lakukan sampai selesai. Ini dia hasilnya roti abon yang udah digulung. Ini udah set ya teman-teman. Oh ya teman-teman, diamkan dulu selama 30 menit agar rotinya itu ngeset ya. Nah ini tinggal kita buka aja dari kertas rotinya. Nah ini dia hasilnya, ini kertas rotinya udah dibuka semua ya teman-teman. Ini cantik banget dan wangi abonnya itu jadi pengen cepet-cepet aku makan ya. Nah kemudian ini aku potong-potong dulu. Ini aku potong menjadi 4 bagian.
Untuk memotongnya ini sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Kalau untuk dihidangkan atau untuk suguhan keluarga, teman-teman boleh memotongnya menjadi 3 bagian ya. Nah, setelah rotinya dipotong-potong semua, kemudian ini bawahnya aku olesi dengan mayones lagi untuk sisi atas bawahnya ya teman-teman. Setelah diolesi semua, ini aku kasih abon untuk sisi atas bawahnya juga. Ini aku kasih abon. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan roti abonnya semua sampai selesai. Untuk ide jualan, aku mengemasnya di kotak kecil seperti ini. Dan ini aku isi dengan 3 roti abon. Untuk harga jualnya teman-teman sesuaikan saja dengan modal di rumah, karena setiap harga bahan di kota itu berbeda ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini roti abonnya gendut-gendut ya. Nah, agar lebih menarik lagi, kemudian di atas kotaknya ini aku tempeli dengan stiker. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini lebih menarik ya. Ini aku coba dulu rotinya. Terlihat ini enak banget. Bismillah. Ini lembut, enak, dan gurih ya teman-teman, cocok untuk ide jualan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba and happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.